seperti manajemen consulting, manajemen yang berfokus pada best practice. Best practice adalah cara-cara atau metode-metode yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan skala nasional maupun skala internasional dan sudah memberikan hasil. Jadi itu adalah manajemen best practice, metode yang sudah teruji. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai bisnis hotel di tengah badai COVID-19. Menarik sekali tentunya, karena saat ini sedang menjadi isu bukan saja di level nasional, tetapi juga di level internasional. Bagaimana bisa menangani kondisi perekonomian di tengah badai COVID-19. Di Indonesia, kasus COVID ini dimulai pada saat Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus pertama yang terpapar kasus virus COVID-19, yaitu pada bulan Maret. Sampai sekarang sudah bulan Mei, sudah jadi hampir sekitar 3 bulan berlakunya. Jadi pada saat itu Jokowi mengumumkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus, maka seluruh rakyat Indonesia dianjurkan untuk di rumah saja. Artinya bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan beraktivitas di rumah. Artinya apa? Artinya ini mobilisasi berkurang. Mobilisasi berkurang itu akan terkait dengan bisnis yang mengandalkan mobilisasi. Contohnya apa? Pariwisata. Pariwisata itu adalah bisnis yang sangat mengandalkan dari mobilisasi manusia. Dan salah satu bisnis pariwisata yang paling terkena dampak terhadap kebijakan tersebut adalah bisnis hotel. Hoteliers, rekan-rekan saya mungkin sudah memahami hal ini. Saya juga dulu pernah mengelola hotel tahun 2017, itu di Surabaya dan Bali, hotel bintang 4 dan bintang 5. Pada saat itu bisnis hotel sedang booming-boomingnya. Karena berdasarkan riset atau survei dari Asia Pacific Operator Hotel, Indonesia berada di posisi ke-6, mengalahkan Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan. Itu merupakan satu prestasi yang luar biasa. Dan pada saat itu banyak hotel-hotel yang berdiri, baik di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek, untuk mengakomodasi penambahan jumlah kamar karena peningkatan jumlah turis yang cukup signifikan. Era itu merupakan era kemasan bisnis hotel. Teman-teman saya hoteliers pasti mengalami hal itu, yang sudah mengalami bagaimana hektiknya pada saat itu. Okupansi bisa di atas rata-rata di atas 60%. Bahkan ada beberapa hotel yang okupansinya bisa mencapai di atas 90%. Bagaimana sekarang kondisinya di tengah badai COVID-19 ini? Ternyata kondisinya berbalik 180 derajat. Berdasarkan survei dari Apindo, 1 April 2020 terdapat 698 hotel yang tutup operasional. Saya cukup prihatin juga, karena dengan tutup operasional itu tentunya banyak pegawai yang di layoff. Kita berharap semoga badai ini akan segera berlalu sehingga bisnis hotel bisa kembali bergairah untuk meningkatkan revenue mereka. Sekarang kita bahas apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan hoteliers terkait dengan kondisi seperti ini. Ada 3 hal yang harus rekan-rekan hoteliers lakukan, baik pemilik, pengelola, maupun tim frontliners, agar ini kita bisa lalui masa pandemi ini dengan survive dan setelah pandemi bisa start up. Yang pertama adalah mengurangi biaya, cost reduction, pengurangan biaya. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, biaya-biaya operasional yang tidak terkait dengan revenue ditahan pengeluarannya. Ditahan pengeluarannya dan diseleksi supaya kita bisa menghemat cash, karena resesi ekonomi ini akan panjang. Mungkin bisa mencapai kuartal ketiga recovery-nya. Atau jika pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan solusi terhadap COVID-19 ini, maka resesi ini akan mencapai puncaknya di kuartal kedua. Dan di kuartal ketiga, keempat itu akan recovery dan free. Jadi ada masa resesi yang cukup panjang, sehingga cash-nya harus disiapkan. Langkah kedua dari cost reduction tadi adalah efisiensi
biaya operasional yang tidak terkait dengan revenue. Langkah yang ketiga adalah lakukanlah restrukturisasi hutang-hutang Anda kepada bank, institusional finansial yang lain. Lakukanlah untuk mereschedule hutang tersebut sehingga cashnya bisa dipergunakan untuk hal yang lain. Kemudian yang ketiga, utilisasi aset. Manfaatkanlah aset dengan sebaik-baiknya sehingga bernilai ekonomis, bukan menjadi cost tapi menjadi nilai ekonomis. Kemudian yang terakhir adalah dari cost reduction adalah bagaimana Anda bisa mengelola SDM Anda dengan produktif dan operasional hotel dengan jumlah SDM yang secukupnya, seminimal mungkin. Beberapa rekan-rekan hotel saya yang sekarang masih bekerja untuk level senior manager maupun GM, mereka sekarang sudah menanggalkan jasnya. Untuk apa? Untuk membantu frontliners, menyambut tamu, melakukan make up room, dan pekerjaan-pekerjaan operasional yang lain. Itu adalah salah satu langkah bagaimana pihak hotel dia bisa mengurangi biaya operasional hotel. Atau dengan langkah pertama kita sebut sebagai cost reduction. Langkah yang kedua adalah menciptakan revenue stream baru. Loh kok bisa? Kan sekarang lagi resesi. Dari mana mendapatkan revenue itu? Tentunya di tengah kesulitan pasti ada opportunity yang teman-teman bisa raih. Saat ini bisnis online di tengah badai 19 juga sedang berjaya-berjayanya. Manfaatkanlah bisnis online itu untuk mengembangkan revenue stream baru. Contohnya divisi F&B, food and beverage, buatlah catering untuk konsumsi rumah tangga sehingga Anda bisa mengirim dari hotel ke rumah-rumah. Lakukanlah itu secara masif dan itu tentunya akan menjadi revenue stream yang cukup menjanjikan juga. Yang kedua, revenue stream yang kedua adalah tawarkanlah isolasi mandiri bagi mereka yang perlu isolasi mandiri dengan suasana yang tenang, yang damai, penuh fasilitas. Tawarkanlah itu sebagai paket penginapan di hotel Anda. Kemudian yang ketiga, kamar-kamar yang saat ini banyak yang kosong dimanfaatkanlah untuk digunakan oleh tenaga-tenaga medis, rekan-rekan kita yang sedang bekerja merawat pasien-pasien untuk bisa menginap di hotel-hotel Anda. Tentunya dengan tarif yang lebih murah. Anda jangan terlalu mengambil profit margin terlalu tinggi. Anggaplah ini sebagai salah satu brand building Anda di masa depan, atau yang kedua sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau hotel terhadap lingkungan di sekitarnya. Itu langkah yang kedua. Jadi yang pertama adalah cost reduction, langkah yang kedua adalah menciptakan revenue stream baru, langkah yang ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengapa sumber daya manusia perlu ditingkatkan? Karena saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Jadi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi. Jadi pada saat masa pandemi ini adalah masa yang sangat tepat sekali untuk kita, hotelier saudara sekalian, manajemen, owner, mengembangkan kualitas individu yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kinerja organisasi. Sehingga setelah masa pandemi ini lewat, Anda tetap bisa survive dan berpotensi untuk melakukan pengembangan bisnis, growth, bahkan bisa scale up ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian para hoteliers yang saya cintai, profesional yang saya hormati. Pembahasan kita kali ini mengenai solusi bisnis hotel di tengah pandemi COVID-19. Kami dari Resco siap membantu untuk mengembangkan kompetensi dan memberikan solusi-solusi ke depan agar bisnis hotel tetap bisa survive dan berkembang. Sustainable growth and resources productivity. Sampai bertemu kembali di kelas-kelas yang akan datang. Terima kasih.